silakan gunakan sini. Nah, kemudian kalau misalnya Pak, saya mau bikin warna tersendiri, perpaduan. Jadi gradien itu ya perpaduan dua atau lebih warna yang berbeda. Nah, kalau kita mau bikin warna tersendiri, silakan dipilih saja sembarang di sini. Kemudian diubahnya di sini, diklik dulu yang kotak hitam ini, color stop. Kemudian diganti di sini di bagian color. Nanti teman-teman lihat previewnya di sini kelihatan. Saya pakai yang gradien kuning ke orange. Jadi ini yang berubah di bagian bawahnya, jadi bagian orange, apa warna orange. Itu ada langsung previewnya kelihatan. Nah, untuk warna di atasnya diklik lagi nih yang kotak putih, kemudian diganti di color ini warna putih. Ini saya pakai warna kuning. Oke. Setelah kita buatkan gradien seperti ini, kita buatkan garis pinggir atau outline. Itu di sini ada namanya drop shadow. Nah, kemudian multiply diganti normal, opacity-nya dikasih 100%. Pengaturannya di sini teman ada tiga, ada distance, spread, sama size. Kalau distance ini jaraknya, jadi semakin ke kanan ini semakin jauh jaraknya dari eh, teksnya. Jadi outline-nya itu yang di hitam itu seperti ini. Ini drop shadow biasanya digunakan untuk membuat bayangan. Nah, atau kita bisa akali untuk membuat outline atau garis pinggir dari teks. Nah, spread-nya ini dikasih 100% saja. Size-nya ini ukuran ketebalannya. Nah, semakin ke kanan semakin tebal. Nah, seperti ini. Dan kita butuhkan sedikit saja warna hitam untuk garis pinggirnya saja. Seperti ini. Oke. Kalau sudah di OK, kemudian di copy. Ya, di copy itu Ctrl J. Kemudian diarahkan kursornya ke layar di bagian bawahnya. Nah, setelah itu diklik lagi 2 kali. Nah, ulangi cara yang sama. Yang diedit itu cuma di bagian drop shadow. Drop shadow-nya itu diganti warna biru. Ini terserah teman-teman, nanti mau pakai warna apa terserah. Kalau mau ikuti contohnya boleh. Ini saya pakai warna biru seperti ini. Nah, ulangi cara yang sama. Jadi kita nanti bikin copy layer itu sampai 4, ya, 3 layer. Nah, setelah di copy, Ctrl J, arahkan lagi kursor di paling bawah lagi. Ini cara yang sama tadi juga. Diklik 2 kali, arahkan di drop shadow, biru diganti lagi hitam. Ini layar ini membuat lapisan saja, teman-teman. Jadi yang diubah cuma warna, kemudian size-nya lagi ditambah. Oke. Nah, kalau sudah diulangi lagi cara yang sama, Ctrl J lagi 1 kali. Nah, ini sudah sempat 4 layar. Diarahkan lagi kursornya paling bawah. Jadi selalu layar yang di bagian bawah yang diedit. Nah, drop shadow lagi, hitamnya diganti warna putih. Jadi 4 lapisan warna, hitam, biru, hitam, putih. Ini size-nya dikasih naik lagi supaya kelihatan warna dasarnya. Oke, kalau sudah di oke. Ini sebenarnya kalau saya hapus seperti ini, itu kelihatan lapisannya. Sebenarnya yang diubah itu cuma outline-nya saja. Kayak lapisan bawah, lapisan di atasnya, dan seterusnya sampai menumpuk seperti ini. Nah, setelah ini sebenarnya sudah jadi, teman-teman, untuk graffiti tadi yang saya silakan contohnya. Cuma saya tambahkan eh, pemanis saja supaya lebih bagus desainnya. Kalau ada teman-teman mungkin dari saya kan sudah pernah gunakan pen tool, bisa menggambar, bisa buat seperti ini. Nah, bisa digambar. Atau misalnya kalau di Corel itu kurang lebih sama di cara penggunaan menggambarnya seperti ini. Tapi kalau di Photoshop itu tetap bisa pakai pen tool, make selection, sorry, fill pad. Oh, sorry, bikin layar baru dulu untuk menggambar ini. Klik kanan, kemudian fill pad. Colornya ini diganti warna putih. Kemudian klik kanan, delete pad. Atau bisa teman-teman gunakan eh, untuk belajar saja dulu, bisa pakai brush tool, kemudian klik kanan di sini, cari brush yang agak tebal ini, yang bulat seperti ini. Nah, kemudian untuk pengaturan besar kecilnya ada di keyboard, teman-teman bisa lihat di sampingnya P itu shortcut keyboardnya yang buka kurung siku. Ini untuk memperbesar. Kalau sampingnya untuk memperkecil ukuran brush. Nah, ini kalau shortcut keyboard, tapi kalau di mouse itu bisa teman-teman atur di master diameternya. Ini untuk ukurannya. Tapi untuk memudahkan saya biasanya pakai shortcut keyboard yang di keyboard itu yang buka kurung siku.
Ini saya pakai yang tadi yang untuk contohnya bisa teman-teman gunakan seperti ini. Misalnya kan graffiti yang model seperti ini. Nanti bisa cari contoh mungkin kalau sudah pelajari ini, coba belajar-belajar juga untuk referensi lain, cari ke referensi. Ya, untuk pemanisnya lagi, teman-teman bisa tambahkan kayak biasanya grafiti itu ada kayak sakuran atau apa jenis berasnya gitu. Ada yang kayak cahaya-cahaya itu di atasnya seperti ini. Sorry, beras. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pemanis saya biasanya finishing itu yang paling seru sebenarnya kalau bagian akhirnya kita tinggal lihat apa yang kurang, misalnya apa yang kita mau tambahkan, kita edit semua. Tapi intinya yang tadi yang font itu, tipografi itu sudah dapat konsepnya di bagian editing font tadi. Kita buat semacam menarik, kita bikin gradiennya, kita bikin outline-nya. Nah, cuma kan karena uh, tipografi itu di desain itu lebih memudahkan kita karena sekarang sudah banyak font yang bisa di-download teman-teman. Jadi kita mainkan saja di bagian fontnya, kemudian di bagian tata letaknya. Biasanya kan graffiti dia modelnya menumpuk seperti ini. Tapi kalau font-font yang standar yang kita punya itu biasanya formal saja fontnya. Ada yang formal, ada yang non formal, tapi bentuknya tidak kurang menarik lah. Misalnya. Nanti teman-teman bisa kunjungi di davon.com, nanti bisa cari model-model font graffiti seperti ini. Kalau yang seperti ini modelnya, kalau teman-teman menggunakan juga yang sama, tadi pakai Grand Stylus teman-teman, nama fontnya.